Gus. Ini piring. Ini berapa ini meternya? 1 meter. Gas. Gua semprot solar loh. Oh, semprot solar. Iki nek di pasrah nek ampun. Ini lagi mangkin gini gunung tapi profesional. Kok awan tak orang gubuk kok. Santai mawon kalau niki niate niku penasaran ambek diri itu sudah ngene warung gunung iki iki. Oh, berarti yang kemarin itu penggal. Perlu diviralkan. Ini warung apa ini? Warung gunung. Warung gunung. Warung gunung Dan bikin warung gunung bikin kuliner kolak ketan durian nasi jagung khas Wonosalam. ini satu-satunya beliau ini Mas Noge. Ini Oh, warung yang gunung. mencetuskan sama teman-teman itu mencetuskan apa kenduri durian di Wonosalam mulai tahun 2012 sampai sekarang ini. Luar biasa. Anu, sing terus enten patilasan itu bunyi. Gunung Kuncung Oh, depan Gunung di Kuncung. sini. Jauh dari sini. Botan Oh, 1 kiloan. oh 1 kilo Mbak di Kadur. Nanti bisa monggo hubungi Mas Sarino, Pak Mas Sarino. Nggih, siap. Mau kopi narakin ngopi-ngopi kin. Oke, ambil. Oh, ini loh enak nih. Niki disebut alas Suroloyo. Suroyo Suro iku wani, loyo iku Pati. mati utawa pati. Alas kematian ya Mas. Nek sing wani mati kudu lewat alas iki. Berarti sangar alas iki. Sampeyan sampun pinten tahun wonten manggeni tanah Suraya niki? Kula ten mriki niku pun nek kalih dosa taun pun nenten. Cuman mulai nyetusaken kenduri durian niku tahun 2012. Niku kula 10 orang kanca hitungan niku kanca pembibitan pengembangan durian bidu Wonosalam. Niku namung 10 asosiasi pengembangan durian bidu Wonosalam. Asosiasi pengembangan Durian bidu Wonosalam. Akhirnya wah iki piye nek Kalimantan delok TV ono pendurian-durian. Kok di cenokno kok ngene lapangan-lapangan. Ayo gawe kenduri durian. duren. Niku dimulai setiap tahun bulan apa? Awal tahun 2012 setiap bulan 3, bulan 2, 3, 4. Pilihan ini kantun lah maju mundur musim niku. Kadang bulan 2 pun kuwata, kadang bulan 3 kasih mulai kathah. Lah niku akhirnya cetusaken kenduri durian niku urunan sak kanca awale niku. Disesuaikan dengan tahunnya tahun 2012 sih. Duriannya satu tumpeng wis 2012. Itu lain dari tunjangan dari desa-desa. Satu kecamatan Wonosalam kan 9 desa. Per desa wonten niku nih. Beto tumpeng piyambak-piyambak digotong wong 8. Tumpeng niku bersih duren apa? Napa tumpeng masuk kuning? Khusus duren selain niku enten selane niku kados buah rambutan, terus enten manggis. Tapi sing otomatis niku duren, sing utama niku duren. Itu termasuk masyarakat khususnya yang penghuni alas Suroloyo mensyukuri nikmat Tuhan, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah kenduri kok meledak 2 kali kenduri, akhirnya pun saat ini dijepeng Pemda. Untuk dana pun didanai Pemda. Setiap penduduk. Kalau dulu didanai sendiri. Enggak urunan Gus, urunan sak kanca. Dadose door to door kanca-kanca niku. Termasuk swadaya Enggak masyarakat. swadaya masyarakat. Ini tuh 2 sampai 3 kali. Termasuk bulan tahun depan April, Niki nek mbak setiap April nggih. niku sampun ke berapa ulang tahun? Niku pun kalau bersalah pun 6 kali kan yang gagal panen 2 kali. Gagal dan tidak gagal pasti diadakan Kenduri. kenduri.
Nah terus Semacam apa kendurinya itu? kendurinya itu gini, kalau setiap bulan 3 kenduri duren yang paling besar di lapangan Wonosalam. Di lapangan Wonosalam itu Untuk umum. Terus ditunjang dari desa per desa itu bawa tumpeng masing-masing itu ditandu, digotong orang 8, orang 6. Kan tumpengnya itu digotong. Jadi setiap desa itu bawa tumpeng masing-masing. Terus tengahnya ada tumpeng raksasa yang paling besar itu di lapangan. Tumpengnya berisi duren. Berisi duren yang Duren mentah atau matang ya, iya, siap maksudnya masak. tuh duren yang Masak. sudah masak yang masih ada kulitnya atau Oh, ada kulitnya. ada Ada kulitnya. kulitnya. Terus katanya disawat dilempar-lempar gitu. Sebagian itu yang nggak ngerti, nggak tahu dilempar. Dulu ada dari militer yang masih barisan pendidikan naik ke atas ikut bantu, itu dilempar-lempar. Dia nggak tahu. Kalau dilempar yang nerima itu pakai sono nggak apa-apa, enak. Tapi kalau nggak pakai anu ya Tidak membahayakan warga. Itu. untuk namanya kenduri itu kan ya kesenangan. Jadi Enggak, maksudnya itu kalau dilempar itu loh. bahaya, sangat berbahaya sebetulnya. Sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Terus sudah pernah terjadi kecelakaan. Misalkan kena lempar durian. cuman keserempet itu aja. Tapi Katanya kalau kena durian soge katanya. iya, sugi borok itu. Oh iya. Alhamdulillah ini saya sambil minum kopinya Mbah Sarno yang ada di Warung Gunung. Itu termasuk kuliner, bisa disebut juga resto juga ini rupanya. Bagus sekali. Warung Gunung, wisata kuliner, kolak ketan, durian, nasi jagung. Ininya pakai lompong ya? Pakai lompong. Apa itu? Jadi menunya Kuahnya itu. kuahnya sayurnya itu pakai lompong, juga pakai Terus pakai kelotok enggak? kelotok sambal, kelotok pencit. Rasanya. Masya Allah. Ini walaupun sudah kenyang, kalau ada kelotok, waduh. Ini seandainya ini kan sudah malam, jam 1 malam ini. Kayak gitu. Terus di sini view-nya bagus sekali. Ini di atas sama dengan di atas gunung, di situ jurang. Curang tuh, sangat curang. Luar biasa itu. Bagus sekali ini kalau siang juga rasa apa itu hutan belantaranya itu kelihatan, sangat terasa banget. Sedangkan ini kan warung ini kan mangku Gunung Kuncung depan itu. Gunungnya Kuncung di depan itu. Berarti Gunung Kuncung itu yang ada di Petilasan itu ya? Iya. Siapa namanya Mbah siapa itu? Mbah Kuncung. Eyang Senari Mbah Wali Wonosegoro. Eyang Wali Mbah Eyang Senari. Eyang Senari. Eyang Senari Wali Wonosegoro. Eyang Senari. Senari. Sinari sebetulnya. Oh. Eyang Sinari Mbah Wali Wonosegoro. Terus di bawahnya ada batu lapak itu. Terus rupanya sudah ada akses jalan yang aspal. Anu cuman cor-coran dan makadam. Oh, makadam. Kalau dulu kan masih licin. Kemarin kan tak gerakkan sama 10 orang. Saya kan sebagai pengurus. Itu tak gerakkan ya tadi jadi mobil sampai ke atas sudah. Tapi makadam ya. Makadam. Bukan. Jasa Honda Jazz saja sudah naik ke atas. Bisa ya itu. Bisa. Ada jurkunya siapa namanya itu? Pak Tasrik. Oh, Pak Tasrik. Nah, ini termasuk juga pengelola juga di apa ya, Petilasan Mbah Kuncung itu. Apakah nggak pernah ada orang yang ada di Mbah Kuncung sana pura-pura jadi musafir, terus itu dibuat untuk perdukunan atau bagaimana? Ada dulu silih berganti. Oh begitu ya. Ya. Cuman Itu namanya telasan. Orang itu telasan, ente-entean ganti duit telas. sering Gus kalau itu ditegur sama teman-teman. Kalau mau pelaku sebetulnya kan 3 hari 3 malam itu wajar, 7 hari 7 malam itu wajar, 40 hari 40 malam wajar. Tapi kalau berbulan-bulan bawa istri kan itu namanya sudah
bukan musafir lagi, memangnya ya cari tempat. Ini tempat untuk itu Untuk dibuat berteduh, background. ya. Bahwasanya dukun itu untuk mencari nafkah. Ya, Tapi apakah disebut sebagai kedok aja, Iya. perdukunan? kan orang kalau mau datang ke makom itu kebanyakan kan cuman 3 macam. Satu itu kalau nggak orang, selain orang lelana, orang lelono, itu kalau nggak orang kurang ya orang wirang. Oh iya, agak orang ini tidak merasa malu, Ya, ya, terus kekurangan. nah kekurangan. Kok taruhannya 3 itu tadi. Kalau kekurangan misalkan itu kerja nguli juga nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Pokoknya tidak menipu orang lain dengan berkedok jadi perdukunan gitu ya. Masya Allah. Orang masalahnya Semoga kalau diberi kesadaran oleh Allah. lari ke situ kalau nggak orang kurang ya orang wirang gitu. Selain lelana, selain lelaku itu. Tahu biar wirang itu merasa malu. Sin. Wirang. Malu. Iya. Kalau begitu itu biasanya bikin wirangnya diri sendiri. Iya. Tapi ya termasuk kalau petilasan atau makam bini sepuh kalau dibuat untuk semacam perdukunan atau mencari pasien untuk buat background ya kurang etis lah ya. Iya. Kurang etis. Malah yang lain yang selainnya sekitarnya yang itu dikiranya sama-sama ini apa itu bekerja sama. Di bawahnya itu juga ada petilasannya Gus. Batu Lapak, namanya Batu Lapak itu dulu itu pernah dibikin sholat Pak Karno. Oh. Jadi Pak Karno katanya iya, dulu pernah ke Wonosalam iya, katanya. sholat di situ. Itu kan ada batu lap, namanya Batu Lapak. Jadi mujurnya itu mujur ke kiblat, panjangnya itu panjang ke kiblat. Masalahnya dulunya itu pernah dibikin sholat Pak Karno. Katanya Pak Karno itu juga mempunyai guru ada di Wonosalam. Iya, Betul ya? Iya. Yang umurnya sudah sampai sekarang 160 berapa gitu. betul ya. Tapi kan sudah meninggal. Oh, sudah meninggal. Itu Ya? Mbah Andri. Oh ya Mbak Andri. Iya, itu pernah saya berapa kali saya sudah pernah menghadap ya. Mbak Andri kira-kira matinya itu atau wafatnya umur berapa? Ada orang itu katanya Rupanya baru-baru ini aja 5 tahun Iya, yang lalu iya, betul. meninggalnya. Ya. Itu Pak Karno sudah pernah ke Wonosalam, yaitu sowan kepada Mbah Andri yang saat ini sudah wafat. Ya semoga Mbah Andri diberi surgi, yaitu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Amin. yaitu diletakkan di sisinya Amin. pangkuan sang ilahi yang betul-betul menjadi kekasihnya Allah. Amin. Terus malam seperti ini itu kok sepi pada saat malam saat ini seperti saat ini. kalau di warung sini Gus, itu jam 5 itu sudah tutup. Sebetulnya istri tak ajak buka sampai jam 10 malam atau jam 12. Itu nggak mau, katanya sudah capek, sudah kecapean. Kalau siang itu teman-temannya itu ada 6 orang yang di warung sini. Ini saya siangnya kan masih belum di sini, Iya, iya. belum tahu keadaannya ramai dan tidaknya. Ini rupanya kalau sudah ini persediaannya luas seperti ini mestinya ramai ya. Nah, ramainya itu kebanyakan orang wisatawan atau Kebanyakan itu pendatang, itu pengunjung itu dari Sidoarjo, Gresik, Surabaya, Lamongan, Malang. niatnya melibur apa itu piknik atau memang Selain lihat-lihat wisata, tujuan itu ke warung. Banyak Gus. wisatanya apa aja nih? Wisatanya ada Kampung Jawi itu juga ada. Ya. Terus Bukit Venus itu juga ada. Terus Banyu Mili juga ada. Terus Batu Pelangi juga ada. Terus banyak kok sini. Ada berapa puluh wisata. Ada yang belum jadi itu berapa, yang paling besar itu 2.
yang dilihat di Wonosalam itu belum jadi, belum siap. Tapi luas itu 6 meter. Ya ini pemirsa di Wonosalam, khususnya di Warung Gunung itu banyak wisata. Kalau misalkan para wisatawan atau yang biasanya piknik atau bertamasya, jangan lupa mampir di warung ini, yaitu warungnya Mas No. Rupanya luar biasa. Nah, saya sebetulnya pengen ngincipi kelotoknya itu, tapi sungkan, malu saya. Assalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum. Nah ini ada kerupuk ya, jalepak namanya. Jalepak Ya, atau samiler. Ini bantal. Ini bantal samiler ini rupanya. Ini juga istrinya Kak No ini bikin samiler ini. Saya coba ingin merasakan bagaimana rasanya bikinannya Warung Gunung Cak No. Ini kuliner, tapi kuliner jalepak atau samiler. Ini apa namanya kalau di sini? Samiler. Oh, samiler. Sami-sami diler, yaitu samiler. Coba saya rasakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Ini tak taruh di sini dulu. Ini biar juga kena syuting juga ini rupanya. Ini pucuknya ini rupanya yang membuat kita ini biasanya riusnya itu terasa. Nah, coba saya lihat ini. Nanti saya ngomong-ngomong sambil memakan ini. Ya, jangan lupa subscribe dulu. Gitu ya. Nggak usah di-share, nggak apa-apa. Pokoknya kamu kasih tahu teman-teman kamu samilernya kamu ini. Bismillahirrahmanirrahim yang kedua kalinya. Nah, niki terbuat dari apa niki? Dari Pohon atau kaspe ya? Atau ketela pohon. Ya. Ini ditumbuk atau di dulu atau dijemur atau gimana ya? Langsung setelah dikupas langsung diparut. Ya. Pak ya. Ini rupanya nyocok di sini aja ini. Bismillahirrahmanirrahim yang ketiga kalinya ini. Coba dengar kriusnya ini, agak didekatkan ininya ya. Bentar. Ini. Jangan ketawa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah ikhlas ya ini ya? Iya. Oh ikhlas ya. Samiler aja nggak ikhlas gimana sih? Oh, kamu itu cuma samiler. Kalau di sana apa namanya? Juga samiler? Ya, samiler. Oh, samiler itu kalau apa itu besar. Tuh. Astagfirullah. Tapi kalau kecil bunder jalepak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bawang primi, pre. Ya. Itu rupanya dirajang, diler. Setelah itu ini dijeplok. Setelah itu diler. Nah itu namanya sami-sami diler itu. Sama dengan populer. Pupunya diler. Ini samiler. Kita sama-sama manusia yang sama, sami mawon. Ini filosofis daripada samiler. Sami-sami kita ini terbuka, tidak ada yang namanya itu rahasia dan sebagainya. Inilah samiler. Ada sedikit pedasnya, sedikit dikasih lombok ini. Enak sekali ini. Terasa banget. Juga ada ini gurih, asin. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini apitan yang belum begitu enak. Masya Allah.
Merekah. Wisata kuliner malam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tidak banyak-banyak. Ini coba saya lihat. Ini termasuk durian Wonosalam, Wonosalam, Seranten ya. Wonosalamnya, dusun Tukum. Kurang enak Gus mungkin. Enak ini. Masalahnya masih awal. Bukan masalahnya gak mbas. Ini kan. Nanti ini yang beran. Kali itu yang setri nek kurang butuh terus sore ketemu pada sewang melek kula ten Wonosalam niku ten sandinge polsek niku. Yang setri nggih ten Riyo Ki Ambek. Pernah jam 11 malam kula saking omah mriku mak ten mriki niki kula bawa lawan niku ambune niku puwat koyo batang pitik diadahi ten ngene satu disumpek ngoten niku 2 kali. Akhirnya kok delok mriki mboten enten napa-napa. Kula buake akhirnya kula sawure uyah niku. Pior-pior niku akhirnya sep ilang. Wis 2 kali. Mriki nanti kula tulisi, kula kei meja kursi mriku tambah santai-santai. Tempoke baru niku. Kula tulisi tidak boleh berbuat tidak senonoh. Bunyi dipipeni. Aja kate ditulisi kene niku. Gak usah kok tulisi. Kok tulisi kan kene sebetan kayu ngoten kula tulisi. Akhirnya kula pendek mau. Mboten kan tulisi. Ini Pangeran Benowo. Pangeran Benowo. Pangeran Benowo, makome Pangeran Benowo. Nanti mengetutkan Mbah Sarno ini untuk ke Mbah Kunjung atau Mbah Sinari Wonosekoro. Insya Allah kita juga ada ritual di sana khusus, barangkali ada sesuatu yang misteri di situ. Ya, kita saat ini menuju ke pesarian Mbah Sinari, yaitu yang ada di puncak atau di makam Mbah Kunjung atau petilasan Mbah Kunjung. Ini saya lagi mengetutkan, yaitu beliau yang ditokohkan masyarakat di daerah Warung Gunung ini. Coba kita ikuti pelan-pelan. Rupanya jalannya berkelok-kelok. Ini menandakan bahwasanya ini dulu adalah hutan belantara, yang mana yang dapat alas yaitu Mbah Kunjung. Itu kalau bukan orang sakti atau Tigaya pada saat itu, ya tidak seperti begini ini. Bukan dengan keilmuan beliau yang selalu direstui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bersama para pejuang-pejuang, yaitu yang setara sejawat dengan Mbah Kunjung. Itu ada di lokasi ini atau sekitar wilayah ini, jalannya berkelok-kelok, atau kalau orang Jawa mengatakan sing batak alas deso, bisa diarani punden, begitu. Sangat misteri sekali rupanya. Ini jalan belokan atau jalan njojolok. Hati-hati Bapak Supir. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita diberi keselamatan oleh Allah. Amin. Amin ya Allah. Kenapa-napa ini hanya mengejutkan agar kelihatannya meskat ini. Itu pelan-pelan. Itu rupanya ada rating ke kanan, jalan kecil. Mudah-mudahan ini juga bisa untuk
diakses jalannya, karena ini juga bukan jalan umum rupanya, tapi jalan makadam, jalan menuju ke Mbah Kuncung yang ada di pucuk di sana. Dulu pernah saya syuting ada di sana, tapi tahun berapa ya? Ya 15 tahun yang lalu bersama stasiun TV. Jalannya bukan seperti ini, tetapi sangat licin sekali. Karena pada saat itu hujan deras, karena kita ditarget untuk tapping, yaitu syuting mengisi misteri yang mana ada di stasiun TV itu, sehingga walaupun jalan diguyur hujan dan kelihatan sangat licin sekali, terlihat dari tanah liatnya itu, dulu banyak orang yang terpreset di sini, termasuk kru saya. Ini hati-hati Bapak Supir, ini ruas jalan ini rupanya hanya setapak mobil. Misalkan berpapasan dengan mobil yang lain, pasti tidak akan bisa untuk melewati ini, atau mungkin harus bisa mengalah salah satu mundur gitu. Ya mundurnya tidak jauh, paling enggak ya 1 kilo gitu aja, insya Allah. Ini rupanya Mbak Sarno sudah nyampe di bibir, yaitu ini rupanya sudah tidak ada jalan makadam lagi. Masya Allah, ya, ini sangat misteri sekali. Ini adalah jalan sakral. Ini pas hari Jumat Kliwon. Biasanya itu sundel bolong atau kuntilanak itu biasanya ngelembar ada di jalan-jalan begitu. Itu sekream, termasuk sekream para kru yang saat ini ketakutan sekali, dan memang jalannya itu mistis sekali. Itu Mbak Sarno misalkan tidak ada lampu begini ya mungkin nggak berani. Karena apa? Ini juga nanti kembalinya baliknya ini lewat mana ini atretnya ini kalau semacam begini. Kalau ada orang perempuan misalkan pada saat ini awi-awi minta tolong untuk numpang, jangan berhenti, itu pertanda. Astagfirullah. Ini bagaimana nanti ini kita untuk kembali baliknya? Ini sangat mistis sekali. Ini di atas sana itu. Kalau kita ini masih ada di sini. Ini ada di atas gunung. Wah, Kuncung. Kita coba kita ke sana. Katanya bisa untuk ini lagi. Oke, kita berjuang. Oh, tapi itu naik. Naik sana, Mbak. Kenapa di jalan bagaimana, Mbak? Wah, kita tidak bisa untuk ke sana dengan jalan kaki. Rupanya yang menggos kita itu. Saya naik bukit kecil aja udah ngos-ngosan. Bisa mundur ini. Astagfirullah. Ini cara yang gede, putar kayak gambar. Ini pilih batas Genderuwo ini. Jal neng guri enak plastik, enak lampu uji konjal. Plastik yang kiri ini. Kita mundur ini, kita putih. Kiri terus saya kiri pol. Saya cut dulu. Saya cut dulu. Kan. Nah ini Jar, ini.
para kru. Halo. Nah, ini jalannya tinggi sekali. Oke. Udah kemana kita Pak? Saya memang tahu Kak. Ya Allah. Allah. Iki apa kanan mau? Mas. Ya kok apa Mas? Astagfirullah. Allah. Tangan. Si. Buri Jal. Jangan burine kan aja. Sampai nang burine. Nang buriku Jal. Nang burine. Sampean buri dhewe. Ya Allah. Sangat berat ya Allah medannya. Mas. Tak kuat aku. Ya Allah. Saya manusia. Mbak, mau disampaikan, Pak? Mau disampaikan kanan. Mau dunin lah. Ini gue mau keluar kau, Pak. Awan takut. Jadi motornya jemput awak. Ini lighting teman-teman. Ya, masih agak lama kayaknya. Sumpah ini benar-benar kayak gimana teman-teman? Istilah tuh kalau di seret. Gitu. Aduh. Kejalan. Oh, di sini ada batu, teman-teman. Jal, sama apa Jal? Buat itu Jal. Oh, apa dulu ini? Duh, cepet Jal. Ini Jal itu apa? Duh, kancani Mas Jene. Man kancani Mas. Sama ini. Yo beda. Beda kancani pisan yo. Ya, banyak ketakutan. Media kita kecapean ternyata. Mediator kita kecapean. Agak jangan terlalu ke kiri, nanti jurang di sebelah kiri. Istirahat dulu nggak apa-apa sambil nunggu jemputan sepeda aja. Motor. Dulu deh kamera nih. Gila Rena sekarang ngenteni motor. Paksa. Dan ini cara Mas. Taruh bawah. Diarahkan ke atas. Kenapa? Jalannya naiknya sampai 90 derajat. Luar biasa. Ini petelasannya di puncak sendiri, paling puncak dari gunung itu sendiri. Buat.
ini saya sudah ada di puncak, yaitu Gunung Kunjung. Mbak Sinari Wali Wonosegoro, Depil, Dekil Grupil, Weweh, Wowo. Wah, ini bacaannya seperti itu. Kamu wajib lapor juru kunci lah, menikah juru kunci ini. Palingan semua sinten. Mbak Tasrif ini sudah berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun luar biasa. Kira-kira ada kejadian apa pada saat di Gunung Kunjung ini? Ada misteri apa kira-kira? Kalau misteri itu ya pasti ada, cuma yang diketahui orang itu atau Riando ya, itu Telasan ya. Terus kata sen enten yang Telasan sing berapa Telasan, tapi nyatanya dukun. Betul betul sih. Pasar. Dan itu lah mboten kula. Ini ki Mbak Kunjung ini, tuh Mbak ini kan diwalikan Allah. Terus ini buat background, yaitu untuk mencari uang atau ini. Kira-kira punya tanda nomor kemarin. Maka tamu wajib lapor. Berapa hari kira-kira tamu yang bisa nginap di sini? Kalau kemudian itu kali tahun setengah. Wah, itu bukan nginap itu. Ini menghindar sang masalah. Iya. Ya, jadi 19 tahun bulan. 19 bulan. Kalau musafir ya paling lama itu ya 1 bulan lah. Kalau musafir. Langsung 40 hari atau 3 hari, 40 hari gitu. Terus Mbak Sinari ya? Mbak Sinari mereka termasuk pripun saged nyeriosaken napa serius. Sebagai guru kunci biasanya bisa untuk menceritakan kewaskitan beliau atau kesaktian beliau atau ada cerita-cerita yang itu mistis. Masalah kali pengunjung atau tamu atau nggih saat sering pun wono salam wonten videonya pun wonten. Berarti ingkang babat alas wono salam. Nah, nek jaringan pun wono salam videonya pun wonten. Terus cerita kok ndi masang tongkat niku dipaling. Masang tongkat. Oh, masang tongkat. Yang tongkat itu ada namanya wasiat. Lah, yang ada tulisannya yang ada di tongkat itu. Tongkat niku enten serate namanya Mbah Sinari saking Mojopahit. Oh, saking Mojopahit. Itu tongkatipun tasih besar. Ini dibangun tahun berapa ini? Tahun 91 ya. Tapi dulunya itu masih belum ada pembangunan seperti ini. Terus ini rumah-rumah yang ini rumah pribadi atau memang gazebo yang khusus orang minat? Ya, yang bukan kan dia memiliki mesti enten ingkang minat atau pengelola. Apakah ada yang minat terus bayar nasi bukan itu betul kemisalan masalah kok yang diproduksi termasuk yang dari tentunya yang senang pai bunga ya kata-kata ya susah. Ini kan jauh dari jalan raya. Nopo kathah ingkang sowan begini. Alhamdulillah ya kathah ya. Wono salam. Wono niku alas, salam niku napa? Salam nggih, berarti alas sing selamat. Dan iki wali Wonosegoro. Napa maknane? Wali itu merupakan ikat sangat
wali ku iket. Iya. Wali mangan pasti iket mangan. Wali mboten lah. Betul ya. Wali niku kekasih Allah. Wono alas segoro belantara. Alas belantara. Pada saat itu menjadikan jadi selamat mergane orang enten Mbah Nari ini jadi wono salam. Waduh, alhamdulillah kangge kula takdir nggih. Nggih. Nek wono salam itu wono kahanan salam. Oh, kahanan. Kahanan itu meren tempat. Kahanan. Tapi kan puji-puji itu nek wono niku mesti hutan. Niku mana hutan. Nek kahanan belum tentu nek hutan belantara. Tapi nek wono mesti kahanan. Gitu loh. Enggak pergi ya, kalau mau ngomongan. Monggo kopinya diunjuk nih. Ya, Alhamdulillah ya. Amin. Ngapun terus menawi niku nggulang panjenengan. nek sejarah kalau silah-silah itu namanya ngeten lho. Tiang lebet mandor ritual ngoten niku. Oh sejarahnya ngeten ngoten. Dados kata tiyang sing sowan mriki niki nggih pada sejarah memang. Nggih, tapi nggih ngeten niku wau. Benten-benten tiyang pun benten krios. Kadang-kadang niku tiyang kan mboten paham. Kan iki nek panjane itu memang ada sejarahnya, memang ada namanya itu tenger, yaitu sebuah nisan atau maesan. Itu biasanya niku memang enten menika sejarah atau historinya. Nek mboten sejarah kadang-kadang kan hanya patokan mawon napa niku tenger napa ngoten. Sehingga niku kadang niku tiyang niku didamel bisnis. Damel aset. Supaya niku wau dibangun sesuatu padepokan atau napa ngeten mawon apa jenenge sanggar kayak pendopo paring kembang seakan-akan kaya kuburan ngoten niku paring nami sindan nek dikhawatirkan ngoten niku Mbah ngoten niku mila panjenengan mestine kan pun paham serius niku pripun kan mestine paham ngoten lho Mbah maksudnya niku penting kangge mangke niku putra wayah anak cucu kita cek mboten keblinger kados ingkang sing sampun-sampun kata nggih jenengan termasuk mriki ngiten desa mriki nggih Mbak nggih jenengan kelahiran mriki nggih nggih Tanggit ngeten lak mboten napa-napa nggih Pak nggih. Mboten. Alhamdulillah rabbil alamin. Nggih mangke insyaallah kula badhe nyuwun izin panjenengan badhe nggih menika badhe ziarah sundang. Nyuwun barokah jenengan mugi kanca-kanca sedaya niki doaipun saged tumanjing wonten sederek-sederek sedaya. Dadosaken kebarokahan. Nggih. Kaya niku yen ular-ulare mekaten kudu madosi leluhure nomale ingkang babat alas. Duka sinten-sinten iku tetap kita doakan nopo eleke tiyang donga ngoten gimana nggih insyaallah ngoten sapane wong sing dilendungakno para sanak kadange pemane leluhure insyaallah bakal diparing kamulyan sedaya
kepenak uripe di dunia wal akhirah. Amin. Insyaallah. Tapi sama mereka sampun dipun sediakan mushola. Oh, ya. Pangalian Mbak No, Mbak Mas Karno pun siapa? Zaman masih sangat mawon. Terus kami gitu. Oke, zamannya mau jagung pasar gurung dilih biyen. Lolono sowan leluhur pisowanan agung. Kan kepanggih juru pundi kula cak asal kunci. Kepanggih masih juru kunci. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim.
panjenengan gitu mateng rencang bisa dengan itu turun gunung dapat kasih lenggak waktu itu mana gunung menawi nak mandat gunung ya menikah gunung itu langsung ya memberi selalu waduh lagi selambatan tanggung masa Assalamualaikum.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, tapi kenapa Pak? Astagfirullahaladzim. Alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Buat nganan ikut bisa beli kau kan gini rosoan saya tau mangkin langsung nyolok nganan bukan yang krek nih kau digelek nih kau balik namu jatuh. Nggih. ngomong kalau tenang aja Amin. Terus ini investigasi udah nih. Iya, tadi Kalau terkesan nih saya pertama kali pengalamannya guys. oh yang ini ya. Iya, masuk ke kuburan. Oh ya nanti kita Nyuting nih kayak mau nyuting kuburan tuh kayak rasanya kayak takut sesuatu. Kiku itu loh tadi. Itu namanya Kiku. Ibu ya apa ya anu nih. Itu ada toko selironya. Walaupun di punya gitu itu ini kita harus punya tempat ngantuk, ada pasor, jadi sepatu harus lepas. Saya lepas jauh dari sana. Tapi sadar saya ternyata diambil kunci. Itu kuncinya juga saya awal sudah saya kasih, yaitu sedekah ya. Wajib supaya legowo artinya awal tadi itu kita baik sama orang ya kita insya Allah baik sama orang, artinya yang tadi itu loh apa itu kempil kuil apa yang tadi itu kumpil wewe artinya orang yang naik medit ya mesti kupil mesti kalong malahan. Tapi kalau orang itu sering sedekah, sering wewe, bertambah atau wubu begitu. Ya gini ini rupanya baterainya udah habis ini soalnya kamera HP. Ya kita tes dulu ya guys. Terima kasih sudah menonton ini. Nanti kita teruskan lagi. Jangan apa itu jangan lupa di subscribe, tonton terus channel Gus Im